Bapak Saudara sekalian, pemirsa di Audio Official Channel yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Saya mengerti Bapak Ibu di bulan Agustus ini adalah Tuhan memberikan anugerah yang besar bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu, saya sudah meninggalkan beberapa tayangan untuk bulan ini, Anda bisa mendengarkan, dan saya percaya Bapak Ibu masih semangat ya Bapak Ibu untuk mendengarkan. Saya percaya Bapak Ibu dengan anugerah Tuhan akan mendengarkan ini dan akan membuat ini menjadi satu yang berarti bagi hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetap percaya dan berlangkah, sebab hari-hari Anda harus berlari. Dalam waktu Anda berlari ini, disitulah Tuhan akan memberikan pada Anda anugerah-anugerah yang besar. Anda akan melihat banyak hal yang belum pernah lihat sebelumnya. Tetapi di waktu ini, waktu Anda sedang berlari, Bapak Ibu, ini adalah sebuah posisi Anda mengejar Tuhan. Nggak ada hubungan dengan lari yang pagi, nggak ada Bapak Ibu. Lari dalam arti engkau tetap mengejar Tuhan dalam hari-hari ini. Engkau tidak akan kecewa karena Tuhan berikan padamu anugerah yang besar. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengerti bahwa hari-hari ini Tuhan banyak berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetap percaya, Tuhan memberikan anugerah dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian supaya engkau dipakai menurut kadar masing-masing orang dan kepentingan masing-masing orang. Bapak Ibu, Anda sudah memberikan berkat bagi kami, anugerah Tuhan limpah lebih dari cukup. Saya berdoa biar Bapak Ibu boleh menerima anugerah yang besar daripada Tuhan, dan Tuhan mengingat semua masalah yang Bapak Ibu buat, dan Anda akan dilepaskan dari masalah supaya Anda boleh berlari bagi kerajaan Tuhan. Anugerah Tuhan limpah Bapak Ibu. Bapak Ibu, hari ini saya mengerti, biarlah Bapak Ibu tetap mempunyai catatan. Ada alat tulis, ada buku-buku, Anda tulis saja apa yang sedang terjadi, sebab saya percaya Tuhan pasti memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda yang sedang dalam masalah, Bapak Ibu mengerti. Masalah tidak untuk selama-lamanya. Masalah hanya untuk hidup Anda supaya Anda disadarkan kembali. Tapi masalah bukan untuk selama-lamanya. Oleh karena itu saya percaya Tuhan memberkati Anda dan melepaskan Anda dari masalah. Biarlah orang-orang yang datang sama Anda adalah orang yang diberkati. Engkau tidak lagi hidup dengan masalahmu dan engkau memandang masalah-masalah yang kecil. Kau akan berlari dan memandang pada Tuhan yang besar itu, Tuhan yang penuh kasih. Dan disitulah kau akan menemukan damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, Anda silakan menonton. Tuhan berkati Anda berlimpah-limpah. Shalom Bapak Saudara sekalian, pemirsa di Audio Official Channel dan pemirsa Wisdom, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Hari ini saya akan meminta Bapak Ibu melihat sebuah gambar dulu. Gambar, Anda bisa melihat gambar ini. Nah, Bapak Ibu, gambar yang sebelah saya ini adalah gambar yang baik sekali. Kalau Anda melihat ini gambar apa ya? Ini adalah ular. Tetapi ini kecil, ularnya tidak besar, kecil Bapak Ibu, kecil. Tetapi ular ini makanannya adalah telur. Egg eating snake. Ular ini mampu memakan telur yang besar, telur itu kira-kira 3 kali atau 4 kali mulutnya ular. Kepalanya ular tuh 3-4 kali lebih besar. Dan ular ini sanggup memakan telur itu, masuk gitu semua, kemudian sisanya keluarnya nanti kulitnya saja dibuang. Dari keluar lagi tinggal kulitnya saja. Ular ini memiliki sebuah nama yang indah sekali. Namanya Dasypaltis scabra. Bapak Ibu, Dasypaltis scabra. Inilah bentuk ular yang memang hanya memakan telur untuk kehidupan ular tersebut. Bapak Ibu, inilah gambarnya. Bagus sekali, tetapi ini merupakan sebuah tanda tanya. Baik, Bapak Ibu, udah lihat ya? Oke. Nah, Bapak Ibu, begini. Kenapa saya memberikan gambar itu? Gitu ya. Anda teringat ular adalah binatang yang dipakai sebagai gambaran dari iblis. Anda mengerti, iblis memiliki keinginan seperti ular. Ular ini memakan telur, bahkan sebelum telur itu menjadi binatang apa? Anda kan mengerti, ayam itu terjadi setelah ayam itu keluar dari telurnya, baru, oh ini ayam. Karena kalau Anda dihadapkan pada sebuah telur, Anda kan berpikir telur apa ya, gitu ya. Bapak Ibu, kita masih bingung, tapi kalau sudah jadi keluar, ada telur buaya keluar, atau telur ayam keluar, telur burung keluar. Bapak Ibu, ceritanya adalah iblis berusaha menggagalkan rencana Tuhan sebelum terjadi
rencana Tuhan. Bapak Ibu, ini bagus sekali. Jadi rencana Tuhan atas hidup seseorang yang besar, yang luar biasa. Kita mengambil satu contoh Bapak Ibu, Musa. Musa adalah orang yang luar biasa sekali. Dipakai Tuhan jadi seorang gembala atau seorang Israel, membawa 3 juta orang Israel menyeberang Laut Merah untuk pergi ke padang belantara. Di tengah itu, dia menjadi orang yang nomor 1, nabi nomor 1 di Israel, dan dikenal sampai Kairo, dari Mesir, semuanya di Timur Tengah kenal yang namanya Musa. Bapak Ibu, kalau nggak percaya, Anda bisa pergi ke Kairo, maki-maki Musa di sana, kepala bisa hilang Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, Musa itu waktu kecil, dia belum jadi siapa-siapa. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. Musa menjadi orang yang besar di waktu dia sudah dewasa. Hari itu, iblis sedang mencari siapa yang Tuhan mau pakai, siapa orang yang Tuhan mau pakai. Belum kelihatan, tetapi iblis mengatakan, Firaun memberikan sebuah perintah membunuh semua anak hari itu. Orang Israel dibunuh semua anak laki-lakinya. Laki-laki dibunuh. Bapak Ibu, karena ketidaktahuan dari iblis, mana yang Musa, mana orang besar yang Tuhan mau pakai. Sebelum terjadi, iblis sudah mulai menghancurkan. Bapak Ibu, hari itu orang yang dibunuhnya banyak yang bukan main. Tetapi Musa diselamatkan, dimasukkan dalam sebuah peti, dihanyutkan di sungai Nil. Dan hari itu ditemukan seorang putri Raja Mesir. Bapak Ibu, itu rencana Tuhan. Ternyata rencana itu juga terjadi atas Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hari itu dikatakan ada orang-orang dari Majus pergi dan bertemu Herodes dan berkata, Raja orang Israel itu ada di mana? Terkejutlah Herodes, raja yang mana ya? Karena hari itu rajanya belum ada. Raja itu baru lahir. Herodes tidak mengerti raja yang mana. Makanya diberikan perintah oleh Herodes, bunuh bayi yang berusia di bawah 2 tahun. Bunuh semuanya. Gak mengerti yang mana itu anaknya, pokoknya dia mengerti ini harus dibunuh untuk menggagalkan rencana Tuhan. Firaun, pembunuh di zaman Musa, Herodes di zaman Tuhan Yesus adalah mirip dengan Dasipatis Kabra. Dia membunuh sebelum terjadi. Iblis tidak hanya mengganggu Anda setelah Anda menjadi orang besar, Bapak Ibu. Setelah Anda menjadi orang ternama. Tetapi iblis melihat rencana Tuhan yang besar. Dia memulai untuk menghancurkan itu di waktu yang masih awal sekali. Anda mengerti orang Yahudi juga seperti ini. Tuhan berencana membawa orang Yahudi masuk dalam sebuah wilayah untuk menjadi sebuah bangsa yang besar. Mereka akan diberkati di situ. Orang Yahudi telah melihat rencana Tuhan yang besar, tapi Dasipatis Kabra, iblis mengerti bahwa ini harus dihancurkan. Itu dilihat dari abad yang ke-20 abad yang lalu. Pada Perang Dunia Pertama, hari itu untuk pertama kali Inggris memenangkan pertarungan di Perang Dunia Pertama, dan Inggris memiliki utang budi sama orang Israel. Dibuatlah perjanjian Balfour dan menyerahkan tanah Israel yang dulu namanya Palestina, diserahkan kepada orang Yahudi. Waktu iblis melihat ini, rencana jahatnya terjadi, dia membunuh banyak orang. Bapak Ibu mengerti, sebuah rencana Tuhan yang besar tidak dapat digagalkan oleh manusia, oleh siapapun, bahkan oleh iblis sekalipun. Iblis berusaha mengacau balaukan orang-orang Yahudi. Mereka muncul sebagai tokoh, Bapak mengerti, dalam sebuah tayangan, Bapak Ibu, Sarang Serigala, yang sudah pernah terjadi Sarang Serigala. Hitler,
bangkit dan mengacaukan, membunuh banyak orang Yahudi untuk mengagalkan rencana Tuhan supaya orang Yahudi tidak bisa menjadi satu bangsa yang utuh lagi. Bangsa itu dihapuskan, 6 juta kira-kira dibunuh di dalam Holocaust. Peristiwa yang luar biasa, dan banyak dari mereka yang tidak meninggal pun mereka menjadi sakit dan cacat. Bapak Ibu, peristiwa Holocaust adalah peristiwa yang menjadi antisemit terbesar di muka bumi. Bapak Ibu, kisah itu tetap tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan. Musa tetap bangkit, hidup, dan menjadi besar dan berfungsi bagi kerajaan. Tuhan Yesus apalagi, dia menjadi besar dan menjadi juru selamat umat manusia. Orang Yahudi juga akhirnya berusaha ditumpas oleh orang Nazi, tetapi mereka menjadi bangsa sampai hari ini untuk mengakhiri zaman ini. Bapak Ibu, kalau Anda mengerti kisah ini, terjadi dalam hidup Anda dan saya, Desipatis Kabra ini adalah mirip dengan perbuatan iblis, kuasa gelap yang berusaha menghancurkan hidup ini, bahkan sebelum engkau tahu engkau mau jadi apa. Mungkin engkau tidak mengerti, mungkin engkau akan menjadi, aku menjadi seorang seperti apa, engkau belum mengerti sama sekali. Peristiwa ini engkau tidak mengerti, tetapi Tuhan mengerti. Tuhan tahu siapa engkau sebetulnya. Tuhan ingin atas engkau supaya engkau mengikuti jalan Tuhan, supaya Tuhan bisa mengerti engkau seperti yang Tuhan mau. Bapak Ibu, kuasa gelap tidak mengerti. Dia memukul sebanyak mungkin orang, membuat begitu banyak darah tertumpah, sebab kuasa gelap berusaha membunuh orang dan kemungkinan besar ada di situ. Bapak Ibu, tetapi Tuhan punya rencana. Kalau Anda mengerti kisah Desipatis Kabra, Anda akan melihat isi Alkitab. Semuanya terjadi hal seperti ini. Anda mengerti rasul-rasul tiba-tiba berubah. Mereka menjadi orang yang perkasa karena penuh Roh Kudus. Mereka pergi ke bangsa-bangsa menjadi penginjil. Kisah rasul adalah kisah yang luar biasa sekali. Kisah mereka, Bapak Ibu, Anda sudah mendengar kisahnya ya. Kisah mereka itu adalah kisah kita hari ini. Mereka pergi dan berkembang dan menjadi sosok yang penting untuk perkabaran Injil di muka bumi. Ya, mereka meninggal. Mereka dibunuh, mereka mati dalam kesesakan, tetapi jiwanya diselamatkan oleh Tuhan. Anugerah Tuhan limpah dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kalau Anda memiliki sebuah rencana daripada Tuhan, engkau mengerti bahwa hidup kita sebetulnya ditahan oleh kuasa gelap. Anda mengerti bahwa kita melakukan tugas Tuhan dan Anda akan dihalang-halangi. Anda mengerti ini sebab kita mengerti kita melakukan pekerjaan tugas Tuhan yang begitu penting, begitu bermakna di waktu akhir ini. Bapak Ibu, tenang saja. Kuasa gelap boleh bertindak, tetapi rencana Tuhan yang terjadi. Oleh karena itu saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa dalam hidup ini tidak ada kuasa kegelapan manapun yang bisa menghalangi langkahmu. Tidak ada kuasa kegelapan manapun yang bisa membuat engkau terjatuh atau engkau terpelosok jatuh dan engkau tidak akan bangkit lagi. Tidak ada. Sebab karena Tuhan memberkati engkau dan Tuhan menginginkan kerajaannya dibangun di atas muka bumi ini. Bapak Ibu, mari bangun. Hari ini Anda sudah mengerti apa yang terjadi dalam kisah yang saya berikan tadi, Desipatis Kabra. Inilah saatnya engkau bangun. Inilah saatnya Anda dan saya menjadi bagian dari kerajaan, pesuruh-pesuruh kerajaan untuk pergi, kabarkan kabar baik. Sebab kita mengerti, kita punya maksud, punya rencana besar Tuhan dalam hidup kita yang tidak dimengerti oleh kuasa gelap. Bapak Ibu, anugerah besar dalam hidup ini. Engkau dan saya dipilih oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.